Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat doa agar kita dekat dengan Allah. Tidak sedikit dari kita kerap berburuk sangka kepada Allah. Kita sering mengira bahwa Allah mengabaikan hambanya hanya karena bencana dan derita yang kita alami. Padahal ujian dan cobaan yang kemudian memaksa kita untuk bermunajat kepadanya adalah cara Allah memilih hambanya. Ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan lidahmu melalui sebuah doa, ketahuilah bahwa Dia ingin memberikan kurnia-Nya kepadamu. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang berdoa dan bermunajat merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Ketika Allah menjatuhkan pilihan-Nya kepada kita atas sebuah cobaan, pada hakikatnya Dia mengasihi kita yang kemudian memperkenankan kita untuk bermunajat kepadanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah jatuh cinta kepada salah seorang hambanya, maka Allah menguncurkan dan mengalirkan ujian kepadanya. Kalau dia lantas bermunajat, malaikat bergumam, suara orang ini tidak asing. Lalu Jibril memberanikan diri, ya Allah, itu suara si fulan, hambamu, penuhilah permintaannya. Allah menjawab, wahai para malaikat, biarkanlah dia. Aku senang mendengar suara munajatnya. Kalau dia menyeru, Tuhanku, Allah menjawab, aku sambut panggilanmu, wahai kekasihku. Tiada satupun yang kudoakan melainkan pasti kukabulkan. Tiada satupun permintaanmu melainkan pasti kuberikan. Bisa jadi kukabulkan segera doamu, bisa jadi kutangguhkan permintaanmu dan kuganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi juga kuhindarkan dirimu dari bala yang lebih berat ketimbang bencana itu. Syekh Ibnu Abbad mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa mereka yang dikasihi dan dicintai adalah hamba-hambanya yang diperkenankan untuk bermunajat kepadanya, berlama-lama melalui pintu ujian dan cobaan. Allah menginginkan mereka yang menerima cobaan untuk sering-sering menghadapnya. Soal, lalu bagaimana dengan pengabulan doa dan permohonan dalam munajat kita? Jawab, lagi-lagi kita tidak perlu khawatir. Allah takkan mengingkari dan melantarkan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang dikurniakan ibadah doa, maka ia tak akan luput dari ijabah, baik ijabah atas hajat yang disebutkannya di dalam doa, maupun ijabah atas hajat yang tidak disebutkan, entah dalam waktu seketika atau ditangguhkan. Sebagian ulama memahami bahwa itu berlaku pada doa yang didasarkan pada saat orang memiliki pilihan dan disengaja. Untuk doa yang terlompat begitu saja dari mulut tanpa sengaja dan terancana,
ijabah atas hajat yang terucap hampir-hampir tidak meleset dan tidak tertunda. Doa pasti dikabulkan, tetapi dalam tempoh yang tidak bisa ditentukan dan dalam bentuk yang tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi kita menunggu-tunggu pengabulan doa dan hajat kita, padahal Allah sudah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ini juga yang kerap membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Di samping itu, orang yang berdoa terbagi atau dua kondisi. Satu, ada mereka yang sedang dalam kondisi lapang sehingga mereka berdoa dengan terencana. Dua, tetapi ada orang yang bermunajat kepada Allah dalam kondisi darurat, terjepit, kepepet, sehingga mereka tidak lagi berdoa secara terencana. Mereka yang kepepet dan dalam kondisi darurat kerap diijabah Allah sesuai bentuk hajat yang mereka perlukan, yaitu mereka yang kelaparan, yang membutuhkan jaminan, perlindungan dan keamanan, mereka yang membutuhkan hak hidup, mereka yang dalam kondisi sulit dan sempit lainnya. Doa atau munajat di sini bisa dalam bentuk ubudiyah semata, penghambaan kepada Allah dan menganggap bahwa doa memang bagian dari ibadah. Tetapi ada juga mereka yang berdoa dan bermunajat kepada Allah karena spontanitas semata-mata lantaran kepepet dan tidak menemukan jalan lain, yang memang tidak menganggap doa sebagai salah satu bentuk ibadah. Ketahuilah, keizinan meminta tanda akan mendapat kurnia. Apabila diizinkan lidah kamu membuat permintaan, maka ketahuilah bahwa engkau akan memperolehi kurnianya. Orang yang mengembara pada jalan kerohanian menuju Allah melalui 4 suasana. 1. Suasana nafsu amarah atau sifat-sifat kebinatangan yang tidak menghiraukan batasan hukum dan suka memperturutkan hawa nafsunya. Inilah suasana ahli dunia. 2. Suasana mengurung hawa nafsu dalam kandang hukum. Perkara haram dijauhkan dan banyak daripada perkara halal ditinggalkan karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Juga supaya nafsu kebinatangan tidak kembali segar. Inilah suasana ahli akhirat yang kuat berpegang kepada syariat. 3. Suasana nafsu. Kebinatangan sudah dikalahkan dan hati mengalami alam kebatinan atau hakikat. Pancaran nur imam dan tauhid menerangi hati, membawa hati memperolehi isyarat-isyarat ketuhanan atau ilmu rabbani. Inilah suasana kewalian. 4. Suasana kehendak. Maksud diri dan kesadaran diri terhapus dan dia masuk ke dalam keredaan dan kurnia Allah. Dia tidak lagi menggunakan apa yang mendatangkan manfaat kepadanya dan tidak menghindarkan apa yang mendatangkan mudarat kepadanya. Dia hanya bergantung dan menyerah kepada Allah tanpa berkehendakkan apa-apa. Dia tidak lagi meminta pertukaran makam, tidak berhajat kepada apa-apa dan tidak memilih sesuatu untuk dirinya.
Dia menerima takdir Allah dengan ridho. Inilah suasana badliyat atau aulia pilihan Allah. Dalam perjalanan menuju makam takdir dan lakuan Allah, seseorang itu membuang kehendak dan kepentingan diri sendiri. Tidak ada maksud dan tujuannya kecuali Allah. Dirinya sendiri sudah tidak kelihatan pada mata hatinya. Apabila dia sudah sampai ke makam takdir dan lakuan Allah, maka Allah mengembalikan dirinya dan keinginannya. Dia kembali kepada kesadaran kemanusiaan yang mempunyai hajat keperluan kepada Allah. Allah memerintahkan kepadanya supaya meminta apa-apa yang telah diperuntukkan kepadanya. Permintaan itu pasti dimakbulkan Allah sebagai ganjaran bagi kesusahan yang telah ditempuhinya, juga sebagai menyatakan kedudukannya di sisi Allah dan keridhaan Allah kepadanya. Orang yang sempurna perjalanan kerohaniannya kemudian kembali semula kepada makam insan adalah hamba yang layak bergelar khalifah Allah. Para khalifah Allah bekerja memakmurkan bumi ini dan membimbing manusia ke jalan Allah sesuai dengan makam insan di mana dia didudukkan, maka dia bekerja mengikut cara manusia umum. Apabila dia berhajat sesuatu, dia akan meminta kepada Allah. Allah akan memakbulkan permintaannya sesuai dengan kedudukannya sebagai khalifah. Cara hidup begini ketara ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar berdoa kepada Allah dan tidak ada doa baginda yang dipersiapkan Allah. Hati yang telah cenderung untuk berdoa setelah melepasi makam tiada doa menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan kurniaan untuknya. Permintaan tersebut merupakan keizinan untuk dia mengambil apa yang menjadi bagiannya. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Mukmin ayat 60. Orang yang beriman yakin dengan janji Allah untuk memakbulkan segala doa. Mereka tidak jemu berdoa sekalipun ia mengambil masa yang lama untuk memperolehi apa yang didoakan itu. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah seorang yang tidak jemu berdoa kepada Allah. Kelambatan masa tidak mengurangkan keyakinan beliau alaihissalam. Merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku, dan aku wahai Tuhanku tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Quran Surah Maryam ayat 4. Allah menjadikan doa sebagai satu hubungan seni di antara dia dengan hambanya. Dia suka mendengar hambanya berdoa kepadanya. Hinggakan di dalam surga pun dia masih memberi keizinan untuk hambanya berdoa. Doa ucapan mereka di dalam surga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan permohonan mereka padanya ialah selamat sejahtera.
Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Quran Surah Yunus ayat 10. Orang-orang yang hampir dengan Allah, para ahli surga gemar berdoa kepadanya karena doa itu adalah perhubungan kasih sayang di antara Tuhan dengan hambanya. Allah memanjakan hambanya dengan membuka pintu doa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.